saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita memandang kebahagiaan? Bagaimana menurut kita arti kebahagiaan itu bagi masing-masing kita semua sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita melihat fenomena zaman sekarang, begitu banyak orang yang memandang dan memiliki konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang yang meletakkan kebahagiaannya pada harta, pada uang, pada materi, bahkan pada jabatan, kedudukan status sosial yang mereka miliki. Semakin tinggi status sosialnya, jabatannya, semakin banyak harta yang dimiliki, maka mereka berpikir mereka adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Tapi benarkah demikian, saudara-saudaraku? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sebelum saya menerangkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berkati kebenaran firman-Mu, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, cinta kami kepadamu semakin bertambah-tambah. Berikan pengertian pemahaman yang benar, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya berbicara tentang kebahagiaan yang sejati. Ini adalah episode kedua atau seri kedua dari kebenaran firman Tuhan, atau video yang saya berikan judul Apakah Saya Cinta Tuhan? Apakah saya cinta Tuhan? Ini bagian yang kedua. Mari kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan lewat pemazmur tentang kebahagiaan orang yang cinta Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan memiliki kebahagiaan yang pertama. Mari kita lihat. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Orang yang cinta Tuhan meletakkan kebahagiaannya ketika dia diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan itu berarti dia ada di sana memuji menyembah Tuhan. Diam di rumah Tuhan berarti dia memiliki persekutuan dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman. Namun lebih daripada itu, ini berbicara tentang hadirat Allah yang dirasakannya dimanapun dia berada. Seperti saat ini, mungkin kita berada di mall, mungkin kita ada di restoran, di tempat-tempat selain ibadah. Maka kalau kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini, maka ketika kita sadar Allah yang maha adil itu ada dan bersama dengan kita, maka ketahuilah itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita merasakan Tuhan ada di mana-mana. Namun terlebih Tuhan berkata, mari kita datang ke bait suci Allah, tinggal diam di rumah Allah. Itu menjadi sebuah kebahagiaan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang-orang yang cinta Tuhan meletakkan kebahagiaannya ketika hatinya meluap pujian pengagungan kepada Allah. Saya bacakan penggalan kedua di ayat yang kelima, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Orang yang cinta Tuhan, dari hatinya, mulut bibirnya akan keluar pujian pengagungan. Sederhana saudaraku, ketika kita di rumah, kita bisa memuji Tuhan. Ketika kita di gereja, kita memang harus memuji Tuhan. Tetapi di mana kita berada, mari, apakah kita memuji Tuhan? Adakah pujian pengagungan kepada Tuhan ketika kita ada di tempat-tempat lain selain tempat ibadah? Kalau itu terjadi, berarti kita salah satu dari orang yang sungguh mencintai Tuhan. Amin.
Mari dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, di dalam suka, duka, di dalam tekanan, di dalam kegembiraan, di dalam kita menerima berkat-berkat Allah, tetaplah memuji-muji Tuhan, tetaplah menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, orang yang cinta Tuhan meletakkan kebahagiaannya, yaitu hidupnya, kekuatannya hanya ada pada Tuhan. Ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ini artinya, ketika Tuhan kita jadikan sumber kekuatan di dalam hidup kita, maka percayalah, kebahagiaan itu akan kita rasakan lebih lagi. Orang yang mencintai Tuhan meletakkan kebahagiaannya pada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kebahagiaan orang yang cinta Tuhan tidak terletak pada sesuatu yang ada di luar, jabatan, harta, keuangan, apapun itu. Karena kebahagiaannya terletak di dalam Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Yang terakhir, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berhasrat mengadakan ziarah, memang ini dulu adalah kegiatan seperti ibadah raya, pergi ke tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang memiliki makna rohani. Tempat ibadah mungkin pada zaman sekarang bisa jadi di tempat di mana ada wisata rohani atau rumah doa, kita pergi ke sana. Tetapi ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kita mengikuti perjalanan kita menuju rumah Allah, menuju rumah Allah. Dalam bahasa yang lain, makna zaman sekarang sebenarnya ini berbicara tentang bagaimana kita mengikuti jejak Kristus ketika Yesus hidup di dunia ini. Berziarah, pergi ke rumah Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus waktu kecil dia selalu pergi ke bait suci, ke sinagog, di mana dia bisa membacakan firman Tuhan, beribadah bersama-sama orang yang ada di sana. Pertanyaannya bagi kita, adakah kita memiliki hasrat selalu ingin ada dan bersama Tuhan di tempat-tempat di mana Tuhan ada? Hari ini mari kita renungkan, sebenarnya ketika kita berhasrat mengadakan ziarah, itu artinya hati kita selalu merindukan dan hati kita ingin terus bertemu, ingin terus bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita, sehingga kita tahu kebahagiaan kita itu ada di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang ada di luar kita. Kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika firman itu bekerja, ketika Allah ada di dalam diri kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kebahagiaan itu akan terus bekerja di dalam diri kita. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan, pemazmur berkata, kebahagiaan kita itu terletak di dalam Tuhan Allah itu sendiri. Kristus Yesus adalah kebahagiaan yang sejati bagi orang-orang yang cinta Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah hari ini Engkau mengerjakan itu supaya bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan cinta itu kepadamu, cinta kepada firman-Mu, cinta untuk senantiasa ada dan merasakan hadirat kebersamaan Engkau Allah yang Maha Hadir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita menyelesaikannya, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bagian ketiga dari kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, apakah saya cinta Tuhan? Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.